Kembali lagi ya teman-teman ya, tadi saya agak ada masalah dengan Akong ya teman-teman ya. Tadi dia katanya keras, ada TV-nya kurang keras seperti itu, jadi saya disuruh pindah seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya harapkan teman-teman bisa mendapat info dari kabar-kabar hari ini ya teman-teman ya. Itu sekarang dari Jakarta ini ya teman-teman ya, dari penerbangan dari luar Taiwan sudah dibuka mulai 1 Maret ya. Tapi di Indonesia Teto tidak membuka untuk TKW, tapi untuk yang lain, untuk pebisnis, untuk turis masih dibuka oleh Teto ya, yang penerbangan ke Taiwan ya teman-teman ya. Harap teman-teman mengerti karena keadaan ada varian itu virus baru ya yang dibawa oleh TKW. Tapi dari rata-rata ya yang banyak itu dari Saudi, dari Hong Kong, dari Korea, Singapura itu terbanyak. Dari Taiwan minim, TKW dari Taiwan minim yang datang ke Indonesia. Dan di Indonesia sudah ada varian baru virus yang mulai menjangkiti masyarakat di Indonesia ya teman-teman. Jadi teman-teman harus waspada dan harus bersabar menunggu sampai kapan Taiwan dibuka kembali, karena keadaan virus yang baru itu sungguh melebihi apa yang virus yang kemarin teman-teman ya. Jadi harus waspada dan teman-teman bersabar menunggu ya, pasti akan dibuka kembali kok jalur ke Taiwan teman-teman ya. Dan yang kedua teman-teman ya, yang tadi bahasan saya yang pertama, yang kedua ya tentang seorang TKW ya, sudah menjaga Akong selama 6 tahun dan majikannya sudah menganggap saudaranya sendiri, dikasih pinjaman uang 60.000 NT dan dia kabur. Sekarang menjadi DPO ya, daftar pencarian orang di Taiwan. Itu mbaknya nggak begitu bersyukur ya, udah majikannya baik, udah dipinjemin uang, dan kalau pinjem uang ke bank berapa, hampir 100% loh teman-teman di Taiwan itu ya. Pinjem 10 kembali 20 loh teman di Taiwan itu loh, karena saya juga merasakan seperti itu teman-teman ya. Pinjem 10 juta kembali 20 juta seperti itu ya. Makanya itu mbaknya udah dikasih pinjaman 60.000 sama majikannya, malah dia kabur. Udah dibaik-baikin malah kabur dia. Katanya sudah mencuri uang majikannya bolak-balik. Mencuri uang majikannya sudah bukan 1 kali 2 kali, sampai 6 kali seperti itu katanya. Ya nggak tahu lah majikannya apa Akongnya seperti itu loh. Dan saya hari ini pun saya dicurigai sama majikan saya, bukan majikan saya sih, majikan saya ngomong ke Akong katanya hati-hati karena sekarang para TKI, para penjaga orang tua itu ada yang suka mencuri kayak gitu. Nah saya juga ngerti, tapi dia ngomong ke Akong, saya juga duduk di sebelahnya dia, nggak apa-apa, tapi cuma kan aku ya nggak enak kan seperti itu loh. Katanya ya Akong disuruh berhati-hati kayak gitu kan. Akong saya buta, dia meletakkan apa-apa sembarangan, tapi saya di kamarnya, tapi saya nggak pernah masuk ke kamarnya. Saya suruh bersihin kamarnya aja saya nggak mau, karena saya nggak mau dicurigai seperti itu. Anaknya yang pertama nyuruh aku bersihin kamarnya aku, nggak apa-apa, tapi saya ngomong nggak mau. Karena saya nggak ingin terjadi apa-apa dan saya dicurigai dan saya dituduh yang enggak seperti itu ya teman-teman. Itu udah terjadi loh, kayaknya fobia lah, bukan fobia lah, kalau ada satu orang yang sepertinya melakukan pencurian itu semua sama ratakan seperti itulah. Majikan saya itu kan jenderal tentara seperti itu, tapi dia juga ngomong aku dipanggil, tapi saya suruh dengerin aja lah. Saya juga nggak ngapa-ngapain, saya di sini juga orang baik-baik kan gitulah. Cuma ya nggak enak, pikiran saya nggak enak kok kayak gitu. Dan kalau dia nggak suka aku, ibarat nggak suka aku, ya lebih baik
Lebih baik saya dipindah sekarang, karena sekarang lagi banyak majikan butuh penjaga orang tua, seperti itu loh teman-teman. Sekarang banyak majikan butuh penjaga orang tua karena banyak yang sudah dipulangin, sudah finish kontrak, sudah banyak yang kabur, banyak yang ketangkep oleh polisi, seperti itu kaburan yang ada di Taiwan teman-teman ya. Tapi saya digitukan ya agak nggak enak sih. Saya juga sebenarnya nggak melakukan apa-apa gitu, tapi dia juga nggak menuduh saya sih, nggak ngomong soal itu tentang aku. Coba dia menyuruh akongnya itu suruh berhati-hati, tapi dia nggak menyebutkan apa yang tentang apa. Itu menjadi suatu persoalan teman-teman. Kalau orang tua itu ya sudah sekali diomongin gitu, dia akan mencurigai kita terus, seperti itu loh. Itu majikan saya besok kalau dia datang lagi saya akan ngomong gitu loh. Saya sudah tahu tentang berita seorang TKW sudah kerja 6 tahun, dia sudah dianggap saudara sendiri, mencuri lebih dari 6 kali uangnya akong dan dikasih pinjaman 60.000, dia malah kabur. Sekarang jadi DPO, daftar pencarian orang dari kepolisian Taiwan. Itu lihat teman-teman ya. Tidak lama lagi akan ketangkap. Karena apa? Di Taiwan itu tidak bisa untuk menyembunyikan diri, karena CCTV itu ada di mana-mana. Sebentar lagi dia akan ketangkap, itu yakinlah. Seperti itu loh teman-teman, kecurigaan orang yang di Taiwan itu loh. Orang Cina itu benar-benar jangan sampai ada orang yang mencuri uangnya, seperti itu loh. Nah, saya di sini melakukan apa, kan nggak melakukan apa-apa, cuma ya itu majikan saya ngomong ke akong, otomatis saya juga merasakan nggak enak kan gitu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman ya, kalau menjaga akong atau ama, biarpun nggak punya uang, janganlah ngambil sepersen pun. Kalau nggak punya uang lebih baik ngutang sama majikan, dikasih kok. Saya juga sering kalau kekurangan ngutang sama majikan, dikasih, pinjam dulu, nanti bulan depan kan waktu bayaran kita kembalikan uangnya, dikasih, seperti itu. Daripada kita mengambil ya kalau nggak ada CCTV, karena rata-rata pakai CCTV loh di sini loh, seperti itu loh teman-teman ya. Ini sungguh-sungguh memalukan. Udah babu istilahnya kan, kita udah babu, udah dibaik-baikin, udah dipinjemin uang malah kabur. Dikira polisi Taiwan itu bodoh. Polisi Taiwan itu canggih, Taiwan itu nggak seperti di Indonesia. Sudah nyata ada bukti pun tidak lanjuti kadang-kadang sama polisi. Yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia kan begitu. Sudah nyata-nyata membunuh orang, kadang-kadang masih ketelisut, nggak diterusin, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya selagi masa di Taiwan teman-teman, dimanapun Anda berada, jangan mencuri, jangan ngambil. Biarpun kita miskin tapi kita nggak mencuri lah, seperti itu ya teman-teman ya. Jaga harga diri teman-teman, jangan kau jual agamamu dengan uang hanya segitu. Itu balasannya juga dunia akhirat loh teman-teman, tahu nggak itu? Janganlah jaga diri baik-baik, akhlak yang terutama, kedepankan akhlak dan adab, biar kita nggak dituduh yang enggak sama negara lain. Indonesia orangnya tipe pencuri, seperti itu bagaimana? Malu kan? Indonesia tipe pencuri, malu kan teman-teman, seperti itu. Lebih baik kita nggak punya uang, lebih baik kita miskin daripada jadi pencuri, ya kan? Seperti itu loh. Saya tadi agak nggak tersinggung juga, aku tersinggung loh, ada keke saya ngomong ke akong gitu, tapi keke juga nggak nganu saya sih, cumanya akongnya disuruh hati-hati kayak gitu loh. Itu udah fobia itu. Dia terus mencurigai seperti itu loh teman-teman, nggak baik kan seperti itu. Makanya teman-teman ya, jaga diri baik-baik. Mau kalau masih resmi jaga diri baik-baik, mau masih ada di Taiwan. Sekarang itu Teto nggak membuka jalan TKW ke Indonesia, masih di stop entah sampai kapan. Tapi kalau untuk pelancong, untuk pebisnis itu dibuka udah sama Teto, seperti itu ya teman-teman ya. Saya sangat miris sekali dengan keadaan TKW yang mencuri uang 6 kali, sudah dianggap sebagai saudara sendiri, dan dikasih pinjaman 60.000 NT, malah kabur dia. Itu kan nggak punya akhlak dia. Syukur-syukur dia sadar, dia melihat, dan dia kembali menyerahkan diri
nanti akan tidur di hotel Prodeo atau penjara, itu pasti itu. Nggak mungkin enggak. Dia akan pulang ya tetap, biarpun dia MD menyerahkan diri ya, tetap dia diproses hukum seperti itu. Hukumnya tetap berlaku. Orang ibaratnya orang Taiwannya memaafkan, tapi hukum tetap berlaku teman-teman. Nggak mungkin nggak berlaku itu di Taiwan ya. Maka teman-teman jangan sampai teman-teman tuh apapun maklum makanan, lebih baik mengurangi gaji kita untuk beli makanan untuk perut kita sendiri, untuk makan yang halal seperti itu, daripada kita mencuri ya kita teman-teman ya. Oh sungguh saya membaca di Suara BMI itu ya, Masya Allah, namanya kok ya berani-beraninya gitu loh. Habis itu kok ya kabur, mbok ya langsung pulang aja ke Indonesia apa gimana. Nah, kalau majikannya masih baik, dikira mencuri uang dan utang 60.000 itu kan dipolisikan sama majikannya teman-teman ya. Dipolisikan itu sama majikannya. Bagaimana itu teman-teman menurut Anda? Kalau Anda mau berkomentar silakan komentar di bawah link saya ini ya teman-teman ya. Semoga menurut Anda bagaimana seperti itu. Semoga Anda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal tanpa harus melakukan suatu kejahatan. Kita di sini kan mencari ente sedikit demi sedikit. Kenapa kita harus tipu? Kenapa kita harus mencuri? Sedangkan kita kalau nggak punya uang pinjam pun dikasih sama majikan. Seperti itu kan teman-teman. Sungguh luar biasa orang itu pemberani ya. Sudah pemberani, sudah emangnya 60.000 ente itu nggak dicari sama majikan, udah dilaporin polisi sudah. Sekarang udah dalam DPO, daftar pencarian orang. Di Taiwan itu sungguh nggak sampai beberapa hari pun akan langsung diciduk. Ya teman-teman ya, ini hanya sharing ya teman-teman ya, hanya kabar-kabari ya. Semoga teman-temanku selalu menjaga diri, menjaga harga diri yang terpenting. Biarpun kita miskin tapi jangan mencuri. Punya harga diri lah kita, biar dihargai ya teman-teman. Teman-teman semoga bahagia, semoga senantiasa damai dan jaga diri baik-baik, kedepankan akhlak dan adab. Ingat, jangan kau jual agamamu dengan uang sedikit itu, seperti itu loh teman-teman ya. Saya doakan teman-teman tersayang, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rezeki yang berkah halal tanpa melakukan suatu kriminal ya teman-teman ya. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman. Mudah-mudahan teman jangan lupa untuk mensobrek. Sobrek itu gratis dan halal. Itu menjadi amal kebaikan untuk teman-teman, karena saya biar selalu memberikan berita-berita yang terpenting dalam akhir-akhir ini kemana di Suara BMI yang saya sampaikan dari Suara BMI. Semoga teman-teman selalu mengikuti perkembangannya ya teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa sobrek teman-teman. Sobrek itu gratis, sobrek itu amal ibadah ya teman-teman, untuk mengembangkan channel saya agar saya bisa memberi kabar-kabari tentang keadaan TKW akhir-akhir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat istirahat. Semoga senantiasa, saya katakan selamat siang, selamat malam, ataupun selamat pagi, karena channel ini untuk siang, malam, sore ya teman-teman ya. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Semoga harimu menyenangkan dan bahagia selalu. Zaijian, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.